Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami. Pendahuluan, setiap orang pasti akan berusaha ingin mengatur kebutuhan ekonominya secara cermat, teliti, dan efisien. Tujuannya adalah agar dapat cermat pula mengatur mana kebutuhan penting atau mendesak dari kebutuhan penting lainnya. Dikenal dengan skala prioritas, dapat membantu lebih memahami dan bermanfaat dalam membangun masyarakat. Definisi ilmu ekonomi. Dari sejarahnya, ilmu ekonomi ini baru dianggap sebagai suatu disiplin ilmu ekonomi mulai tahun 1776, yaitu sejak Adam Smith menuliskan bukunya yang berjudul All Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nation. Ilmu ekonomi disebut sebagai the Queen of Social Science dan juga dijuluki sebagai the Young Science but the Oldest Art dengan mengakui sebagai bapak dari ilmu ekonomi adalah Adam Smith karena dialah sering disebut para ahli ekonomi yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi ini. Adam Smith bukunya Wealth of Nation 1776. Yang B, Alfred Marshall dalam bukunya Principles of Economics 1890. C, Lionel Robbins dalam bukunya The Nature of Significance of Economic Science 1931. D, M. Keynes dalam bukunya Central Theory of Employment, Interest and Money 1938. Hukum kelangkaan. Adanya kelangkaan memaksa manusia untuk memilih dan membuat keputusan. Dengan melakukan pilihan dan membuat keputusan, pemenuhan atas suatu kebutuhan tertentu memiliki implikasi mengorbankan kebutuhan yang lain. Natural resource. Sumber alam, yaitu tanah dan kandungan yang ada di dalamnya, barang tambang, hasil hutan, atau sebagai pembangkit listrik, dan lebih luasnya lagi termasuk iklim, topologi, kesuburan tanah, dan lain-lain. Humani resource atau sumber humani, yaitu tenaga kerja atau buruh dibagi menjadi 3 golongan, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja kasar. Lalu kapital atau modal, yaitu benda yang diciptakan manusia dan digunakan memproduksi barang atau jasa yang mereka butuhkan seperti mesin, gedung, dan alat-alat lainnya. Skill entrepreneurship, keterampilan keusahaan, didefinisikan sebagai seseorang yang berani atau mempunyai inisiatif untuk mengkombinasikan sebagai sumber di atas untuk memproduksi suatu barang, atau seseorang yang membuat keputusan dasar pokok yang mempunyai pengaruh pada dunia usaha. Kerangka dasar perekonomian. Dalam memenuhi kebutuhan manusia akan barang dan jasa diperlukan suatu kegiatan yang dinamakan kegiatan ekonomi yang menjadi suatu kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Mikroekonomi versus makroekonomi. Dalam analisis ekonomi modern, bahasan ekonomi dibagi dalam 2 analisis utama, yaitu ilmu ekonomi mikro dan analisis makroekonomi. Makro atau mikroekonomi adalah ilmu yang mengkaji atau menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang berlaku dengan cara melihat bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan dalam perekonomian seperti bagian rumah tangga dan perusahaan, membuat keputusan, dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Sedangkan makro atau mikro ekonomi adalah ilmu yang menelaah dan menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang berlaku dalam negara melalui analisis yang bersifat menyeluruh atau agregat, seperti produksi domestik bruto, inflasi, pajak, kesempatan kerja, permintaan uang, dan sebagainya. Ilmu ekonomi positif dan normatif. Untuk mempertajam analisis kita terhadap ekonomi, terlebih dahulu harus kita pisahkan antara ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif untuk memberikan pertimbangan pada masalah-masalah ekonomi. Ilmu ekonomi positif adalah
Ekonomi yang menjelaskan deskripsi ekonomi terhadap fakta-fakta ekonomi semata di mana jawaban dan penyelesaian masalah tersebut apa adanya tanpa mempertimbangkan norma atau nilai-nilai tertentu. B. Ilmu ekonomi normatif dihubungkan dengan nilai jawaban yang benar dan salahnya tergantung sekali pada nilai moral dan norma-norma yang dimiliki. Bersifat perspektif, menentukan bagaimana sebaiknya harus wujud, bagaimana seyotanya pelaku ekonomi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, bukan apa adanya. Unsur-unsur penting dalam teori ekonomi mikro. Dalam menjelaskan teori ilmu ekonomi mikro terdapat beberapa unsur penting, yaitu definisi, menjelaskan sebagai baiknya variabel-variabel yang sifat-sifat hubungannya akan diterangkan dalam teori tersebut. Sebagai contoh, hukum permintaan menyatakan kalau harga suatu barang berubah-berubah, maka jumlah barang yang diminta terhadap barang itu akan berubah. Pada teori tersebut, hukum permintaan didefinisikan menjelaskan sebaik-baiknya variabel harga dan variabel jumlah barang yang diminta atau dibeli. Variabel ini dalam teori ekonomi merupakan unsur penting karena pada hakikatnya teori-teori menjelaskan tentang bagaimana berbagai hal berkaitan satu sama lain atau bagaimana tentang perubahan satu faktor variabel mempengaruhi faktor variabel lainnya. Asumsi atau pemisalan. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan perekonomian sangatlah rumit dan kompleks, sehingga harus dibuat gambaran yang lebih sederhana. Penyederhanaan itu dilakukan dengan membuat suatu asumsi atau pemisalan. Dalam teori ilmu ekonomi, asumsi atau pemisalan dikenal sebagai ceteris paribus, hal-hal lain yang tidak mengalami perubahan. Hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat umum, yaitu pernyataan yang menggambarkan keadaan yang pada umumnya dibicarakan. Dapat juga mengenai sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel yang dibicarakan. Dalam hubungan positif berarti kedua variabel yang dibicarakan berubah dalam arah yang sama. Bila nilai suatu variabel mengalami kenaikan, nilai variabel lainnya juga akan naik meskipun dengan porsi yang tidak sama. Forecasting membuat peramalan mengenai keadaan-keadaan yang berlaku, meramalkan keadaan yang berlaku sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan yang akan berlaku dalam perekonomian. Alat analisis teori ekonomi. Untuk menerangkan teori-teori ini juga kita dapat menguji kebenaran dari teori-teori ini. Ilmu ekonomi mikro memerlukan beberapa alat analisis, yaitu grafik, matematik, dan statistik. Yang grafik inilah berperan untuk memperlihatkan hubungan variabel ekonomi secara visual. Pertemuan kedua sumbu vertikal dan horizontal dinamakan titik origin dan nilainya adalah 0. Matematik berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel-variabel yang terkait dalam suatu fungsi matematik. Hubungan variabel-variabel digambarkan dalam bentuk persamaan matematik. Dengan menggunakan persamaan fungsi matematik, maka masalah hubungan variabel-variabel dapat dipermudah dan diperjelas. Statistik adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan suatu keputusan yang efektif. Dalam ekonomi statistik, ini sangat berperan sebagai alat analisis untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Pelaku dan prinsip ekonomi. Uang dalam perdagangan dan spesialisasi pekerjaan. Di awal peradaban manusia menjadi inti perhatian ekonomi yang dihadapi adalah sebagaimana memenuhi kebutuhan kehidupannya. Hal ini dilakukan dengan mengusahakan kegiatan ekonomi seperti bercocok tanam, petani, dan mengambil apa yang di alam di sekitar dengan pemburuan, yaitu nelayan. Para petani dan nelayan menggunakan alat dan cara yang masih sederhana. Setelah perekonomian makin berkembang dan semakin maju, peradaban manusia di zaman itu mulai berpikir cara baru untuk dapat bertukar barang selain dengan cara barter, karena barter dianggap tidak efisien dan terkadang sulit menemukan titik temu.
apalagi jika transaksi dilakukan dalam skala besar. Akan lebih merepotkan lagi, serta sulit menentukan nilai komoditi yang akan dipertukarkan, maka dibuatlah uang sebagai alat tukar yang sah. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi maupun konsumsi, sebagai tanggapan terhadap dorongan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Secara umum, cukuplah pelaku kegiatan ekonomi ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu rumah tangga masyarakat, rumah tangga keluarga sebagai produsen, rumah tangga keluarga sebagai distribusi, dan rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Perusahaan atau sektor usaha adalah organisasi yang aktivitasnya untuk menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga atau masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dari usaha mereka. Lalu pemerintah berperan aktif sebagai pengawas dalam kegiatan ekonomi supaya kegiatan rumah tangga dan perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan, serta tercipta suatu iklim yang kondusif. Mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapital, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi pendapatan, usaha produsen menginginkan penjualan. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, jumlah pedagang atau penjual, tinjauan perusahaan, kebijakan pemerintah, dan kebijakan pemerintah. Lalu fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Permintaan sama dengan penawaran, sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan atau penawaran. Surplus ekonomi. Dasar pendekatan yang digunakan untuk analisis pasar adalah marginalism approach, yang mengatakan bahwa keputusan dalam memproduksi atau mengonsumsi ditentukan oleh berapa besar tambahan pendapatan atau manfaat dari unit terakhir barang yang diproduksi atau dikonsumsi. Kegagalan pasar. Pasar dapat menjadi alokasi sumber daya yang efisien bila asumsi-asumsinya terpenuhi, antara lain pelaku bersifat rasional, memiliki informasi yang sempurna, pasar berbentuk persaingan sempurna, dan barang bersifat privat. Informasi sempurna, incomplete information, daya monopoli power, externality, barang publik atau public goods, barang altruisme atau altruism good. Intervensi pemerintah. Kegagalan pasar seringkali menuntut campur tangan atau intervensi pemerintah. Salah satunya masalah terbesar yang dihadapi pemerintah dalam menentukan kebijakannya adalah adanya trade-off atau konflik antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kontrol harga. Tujuan kontrol harga adalah melindungi konsumen atau produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar atau floor price dan harga maksimum atau ceiling price. Pajak dan subsidi. Pajak memberatkan karena membuat harga barang menjadi lebih mahal. Namun di sisi lain, pajak dibutuhkan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai fungsi-fungsinya, khususnya redistribusi pendapatan dan sebagai alat stabilisasi ekonomi. Subsidi dapat dipandang sebagai pajak negatif atau negative tax karena subsidi menambahkan pendapatan nyata, tarif dan kuota. Dalam sistem perekonomian yang terbuka melakukan transaksi dengan perekonomian luar, maka harga barang yang berlaku adalah harga internasional. Sekian dari kelompok kami.
kami ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman dan ibu dosen yang telah mendengarkan hasil PPT kami. Terima kasih.